Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti Nur Safitri. I'm from English Education 4th semester in Muhammadiyah University of Endrekang. Today I want to explain about grammatical and lexical equivalence. The difference between grammatical in Indonesia and English. Article of definite and indefinite. The definite article in English is the equivalent in Indonesia is nya, itu, ini, tadi, dan tersebut. Word indefinite clothing in English is a, I, or an. Whereas in Indonesia is sebuah, sebutir, seekor, sekuntum, and etc. Noteworthy is this article does not always mean must be translated into Indonesia, as will otherwise an Indonesia sentence that does not contain word clothing can be translated into English contains the article clothing if English grammatical requires it. Example, BSU, she ate an apple on the way and she did not realize that it was not hers. BSA, ia makan sebuah apel di perjalanan dan ia tidak sadar bahwa apel itu bukan miliknya. Perbedaan gramatikal di Indonesia dan di Inggris. Kata sandang tentu dan tidak tentu. Kata sandang tentu di dalam bahasa Inggris adalah the. Padanannya di dalam bahasa Indonesia adalah nya, itu, ini, tadi, dan tersebut. Kata sandang tak tentu di dalam bahasa Inggris adalah I atau an, sedangkan di dalam bahasa Indonesia adalah sebuah, sebutir, seekor, sekuntum, seorang, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah kata sandang ini tidak selalu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya, sebuah kalimat bahasa Indonesia yang tidak mengandung kata sandang bisa saja diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang mengandung kata sandang jika tata bahasa Inggris menghendakinya. Perhatikan contoh berikut. BSU she ate an apple on the way and she did not realize that it was not hers. BSA, ia makan sebuah apel di perjalanan dan ia tidak sadar bahwa apel itu bukan miliknya. B. Plural. The plural in English is not always necessarily translated into the plural form of repeated word inside Indonesia. English does recognize nominal, concord, or argument. This rule requires that nouns be made in the plural if there are numbers or other words that state plural accompanying, whereas in Indonesian number or word that indicate plural should not be followed by meaningful words plural. Example, 2 books, 2 buku, bukan 2 buku-buku.
Some books, beberapa buku, bukan beberapa buku-buku. Few people, beberapa orang, bukan beberapa orang-orang. B. Bentuk jamak. Bentuk jamak di dalam bahasa Inggris tidak selalu harus diterjemahkan menjadi bentuk jamak yang berupa kata ulang di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris memang mengenal nominal concord atau argumen. Aturan ini mengharuskan bahwa kata benda harus dibuat dalam bentuk jamak apabila ada bilangan atau kata lain yang menyatakan jamak menyertainya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, bilangan atau kata yang menunjukkan jamak justru tidak boleh diikuti kata yang berarti jamak. Perhatikan contoh berikut. Two books, dua buku, bukan dua buku-buku. Some books, beberapa buku, bukan beberapa buku-buku. Few people, beberapa orang, bukan beberapa orang-orang. C. Pronouns. In English, there are pronouns she, her, hers, he, him, his, it, its, they, them, their, theirs, we, our, and ours. In Indonesia, she meant perempuan, he meant laki-laki, they meant mereka. For human and object, it meant ear for objects. Therefore, her, hers does not need to be translated by miliknya perempuan, and his do not need translated with miliknya laki-laki. In addition, in Indonesia, nouns are not uncommon replicated by ia or mereka. Nouns can be repeated only. C. Kata ganti. Di dalam bahasa Inggris ada kata ganti she, her, hers, he, him, his, it, its, they, them, their, theirs, we, our, dan ours. Di dalam bahasa Indonesia, kata ganti tidak serumit itu, terutama mengenai jenis kalimat. She sebenarnya berarti ia dengan jenis kalimat perempuan, dan he bermakna ia dengan sejenis kelamin laki-laki. They adalah mereka untuk manusia maupun benda, sedangkan it adalah ia untuk benda. Yang perlu diperhatikan adalah she dan her tidak harus diterjemahkan dengan ia perempuan dan nya perempuan, serta he dan him tidak perlu diterjemahkan dengan ia laki-laki dan nya laki-laki. Hal ini tidak lazim di dalam bahasa Indonesia. Biasanya konteks membantu pembaca mengidentifikasi jenis kalimatnya. Oleh karena itu, her, hers pun tidak perlu diterjemahkan dengan miliknya perempuan, dan his tidak perlu diterjemahkan dengan miliknya laki-laki. Example, BSU. In the darkness, the big old house looks so frightening. It stands with no neighbors, alone in the middle of the forest. Its windows locked all time. Nobody knows what's behind them. BSA. Dalam kegelapan, rumah tua yang besar itu nampak sangat menakutkan. Rumah tersebut terpencil tanpa tetangga, sendirian di tengah hutan itu.
Jendela-jendelanya terkunci sepanjang waktu, tanpa seorang pun tahu ada apa di balik jendela-jendela itu. The process known in English noun phrase usually consists of construction, clothing plus adjective plus noun. In language Indonesia, usually noun process consists of clothing plus noun adjective. Example, a patient man, seorang laki-laki yang sabar. An intelligent young girl, seorang gadis muda yang cerdas. A tall water tower, sebuah menara air yang tinggi. A long winding road, sebuah jalan yang panjang dan berliku atau jalan panjang yang berliku. Di dalam bahasa Inggris, frasa benda biasanya terdiri atas konstruksi kata sandang plus kata sifat tambah kata benda. Di dalam bahasa Indonesia, biasanya frasa benda terdiri atas kata sandang tambah kata benda tambah kata sifat. Perhatikan contoh berikut. A. Verb noun. The verb noun in English is from verb 1 plus ing is. Treated like a noun, therefore said this verb object can occupy the position of the subject, the object of the sentence, as well as preposition object, because construction is not known in Indonesia, a type of verb noun. Then there are two possible translations, EA with verbs or nouns that derive from the verb. Keep in mind that verbs can function as subjects or object Indonesia sentence. Kata benda verba. Kata benda verba di dalam bahasa Inggris adalah bentuk verb 1 plus ing yang diperlukan seperti kata benda. Oleh karenanya kata benda verba ini bisa menduduki posisi subjek, objek kalimat maupun objek proposisi. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal konstruksi sejenis kata benda verba, maka ada dua kemungkinan penerjemahannya, yaitu dengan kata kerja atau kata benda turunan dari kata kerja tersebut. Perlu diingat bahwa kata kerja bisa berfungsi menjadi subjek atau objek kalimat bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Example, BSU, you will study the history of whaling and the present critical situation of this magnificent animal. BSA, Anda akan mempelajari sejarah penangkapan ikan paus dan situasi kritis saat ini dari binatang yang hebat tersebut. F. Participle. In English, there is a contraction called present participle and past participle. Present participle has the sum from verb 1 plus ing, and past participle are forms of verb 3 of the verb. This form can be used to form
phrase and adjective characteristic. Both types are usually translated with nouns from the participle from. What needs to be realized is the present participle brings with it the active and past participle nature of it carry a passive nature. So there is a difference between stealing robot and stolen robot in the following sentence. BSU, is it the stealing robot? BSA, inikah robot pencuri itu? BSU, is it the stolen robot? BSA, inikah robot curian itu? G. The concept of time. Tenses. English recognizes the existence of sentence or concept at the time from the verb change according to the time it is done. So the walk or walked shop can be walked, walks, walk, will, walk, have, walked, had, walked, and walking. Will inside Indonesian is just berjalan. G. Konsep kala. Tenses. Bahasa Inggris mengenal adanya tenses atau konsep kala. Bentuk kata kerja berubah-ubah sesuai dengan waktu dilakukannya kerja tersebut. Jadi, berjalan atau walked bentuknya bisa walked, walks, walk, will, walk, have, walked, had walked, dan walking. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia cukup berjalan saja. Perhatikan contoh-contoh berikut. BSU, we is reading a very long letter. Don't disturb him, he will be here soon. I know it for sure that he has visited his wife last month. He also talked about her yesterday in the cafe. I could see from his eyes that he always said he would always love her. The couple. BSA, ia sedang menulis surat yang sangat panjang. Jangan ganggu dia. Ia akan ke sini segera. Aku tahu dengan pasti bahwa ia telah mengunjungi istrinya bulan lalu. Ia juga berbicara tentang istrinya di kafe kemarin. Aku bisa melihat dari matanya bahwa ia selalu berkata bahwa ia akan selalu mencintainya. Maklum, pengantin baru. H. Question tag. Question tag is a particular type of question that has a fact behind the main clause. It is useful for testing the speaker's beliefs or opinions. H. Question tag. Kalimat ini disebut question tag. Di dalam bahasa Indonesia pun ada juga jenis kalimat ini. Hanya saja bentuk imbuhan di akhir kalimat itu berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. BSU, you are not serious, are you? BSA, Anda tidak sungguh-sungguh, bukan? BSU, you didn't keep your promise, did you?
BSA, kau tak penuhi janjimu, kan? BSU, she really means it, doesn't she? BSA, ia sengaja, kan? In the explained above, it can be seen that all types of text can translate it to bukan atau kan. Di dalam contoh di atas, bisa dilihat bahwa semua jenis teks bisa diterjemahkan menjadi bukan atau bila disingkat kan. I conditional sentence. In English, there are 3 types of conditional. 1. First, indicates the possibility of something happening if the requirements are met. 2. The second type of conditional sentence is a simple past combination and past future tenses. 3. Third type is conditional for something that has happened in the past and sometimes used from a combination of past perfect tense and past future perfect tense. Kalimat pengandaian conditional sentence. Di dalam bahasa Inggris ada 3 jenis kalimat pengandaian. Jenis pertama mengindikasikan adanya kemungkinan sesuatu terjadi apabila persyaratan dipenuhi. Biasanya kalimat ini menggunakan bentuk kala kini simple present dan kala akan datang future. Penerjemahan mudah saja, gunakan kata jika untuk melalui klausa persyaratan dan kata akan untuk melalui klausa utamanya. Jenis kedua adalah kombinasi simple past dan past future tense. Kalimat ini mengindikasikan sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan terjadi karena potensi atau kekuatan untuk itu tidak ada. Sedangkan jenis ketiga adalah pengandaian untuk sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan bentuk kalanya menggunakan gabungan antara past perfect tense dan past future perfect tense. Ellipsis sentence. An ellipsis sentence is a sentence that has one of its components eliminated to take back this omitted element. The reader must refer to the previous sentence in the structure of English. Verb, nouns, or other words can be omitted in the sentence which contains structural alignment, parallelism. In language, Indonesia is sometimes an element that can be omitted. In language, England can be eliminated, sometimes also not. Kalimat elipsis. Kalimat elipsis adalah suatu kalimat yang salah satu komponennya dihilangkan. Untuk melacak kembali elemen yang dihilangkan ini, pembaca harus merujuk pada kalimat sebelumnya. Di dalam struktur bahasa Inggris, kata kerja, kata benda, atau kata lainnya bisa dihilangkan di dalam kalimat yang mengandung kesejajaran struktur. Paralelisme. Di dalam bahasa Indonesia,
Kadang-kadang elemen yang bisa dihilangkan di dalam bahasa Inggris bisa dihilangkan, kadang juga tidak. Perhatikan contoh berikut. Example, BSU Bill brought some meat to the camping ground and Tony some sugar. BSA, Bill membawa sedikit daging ke perkemahan itu dan Tony membawa sedikit gula. Okay, the pronoun it is at the beginning of the sentence. English has the following sentence structure. It plus to plus be plus infinitive phrase. It plus to plus be plus that clause or relative clause. The word here functions as a subject, but there is no meaning. The point is to emphasize speech or part of a sentence that is in the position of the points inside the sentence above. There are various ways to apply pressure inside Indonesia. Kata ganti it di awal kalimat. Bahasa Inggris mempunyai struktur kalimat sebagai berikut. It tambah to tambah be tambah titik-titik tambah infinitive phrase. It tambah to tambah be tambah that clause atau relative clause. Penerjemahan perlu berhati-hati karena kata it itu tidak selalu berarti ini, itu, hal ini, atau sejenisnya. Kata it di sini berfungsi sebagai subjek tetapi artinya tidak ada. Gunanya untuk menekankan penuturan atau bagian kalimat yang berbeda di posisi titik-titik di dalam kalimat di atas. Ada bermacam-macam cara memberi tekanan di dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. BSU, it is frightening to realize that nuclear plant could be a total catastrophe for the environment. BSA, sungguh mengerikanlah menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik dapat menjadi bencana bagi lingkungan. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.